Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai penerapan ice breaking untuk meningkatkan konsentrasi siswa di SMA Negeri Kesatrian 1 Semarang. Anggota kelompok kami diantaranya yaitu Mukminati Zulfa, Nidia Juniarti, Yulira Putri Nirwana, dan Wisnu Bayumurti. Kami merupakan mahasiswa pasca sarjana jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Semarang. Adapun alur kegiatan yang akan kami sajikan dalam video ini yaitu yang pertama diskusi pra-penelitian, yang kedua kegiatan penelitian, dan yang ketiga diskusi pasca penelitian. Yang pertama perencanaan penulisan esai dan penarikan kesimpulan. Kegiatan diskusi pra-penelitian. Pada bagian ini, kami melakukan diskusi untuk merancang judul dan alur penelitian, serta angket yang akan kami sebarkan untuk digunakan pada saat penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang konkret dari sebuah permasalahan. Selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Ini pertemuan pertama kita untuk diskusi mengenai judul dan langkah-langkah ke depan tentang tugas problematika pendidikan bahasa dan sastra Indonesia secara berkelompok. Nah, kebetulan kita itu kelompok 2 ya. Nah, tadi kalau nggak salah kita udah bahas di WA group ini ya, ke ice breaking ya. Ice breaking-nya ditentukan mau apa spesifikasinya. Kalau kemarin kan aku video, tapi ini cari ice breaking yang lebih kreatif lagi. Maksud aku emang udah fix nih ya kita penerapan ice breaking. Ya silakan. Ya mungkin dilanjut dulu bagaimana penerapan ice breaking-nya ya, karena beberapa metode ice breaking itu kan banyak sekali. Kemungkinan kita akan banyak mengambil dari segi ini dari segi penerapan dan sesuai dengan kebutuhannya. Salah satunya di SMA ya, apalagi jam siang ya. Itu nanti coba kita cari-cari seperti apa ice breaking yang ingin kita lakukan gitu. Berarti yang akan kita teliti ini tentang ini ya, masalahnya tentang kejenuhan yang begitu, udah fix ya? Iya, kejenuhan. Ice breaking aja ya? Iya. Nanti kan Mbak Nindi yang buat video nih, kan nggak mungkin kan masuk ke kelas langsung ice breaking kan begitu? Atau ada materinya dulu nggak? Entah misalnya puisi, terus di tengah-tengah nanti ada ice breaking yang berhubungan dengan puisi, begitu kali ya? Kalau materi aku tuh mikirnya, ya intinya pemadatan itu kan. Nah itu aku mikirnya itu pas waktu pemadatan itu nanti tinggal kelas aku buat aku buat itu untuk pemadatan materi aja. Kira-kira nih misalnya selama melakukan pengajaran ini rasanya ice breaking yang paling membuat anak tuh balik lagi fokusnya udah pernah diterapkan belum? Misalnya kayak ternyata kalau lakuin ini gini ya gitu. Kalau waktu itu senam otak sih yang ada gerakannya itu loh. Cuma kan itu gini ya. LCD harus pakai LCD komputer begitu kan. Kalau permainan katanya yang misalnya aku mau pergi ke Bali, jadi aku harus bawa buku. Pokoknya kalau dia ada kata itu betul, kalau nggak ada berarti salah. Itu judulnya permainan kata mari berpikir gitu. Itu kan pakai tepuk-tepuk. Mari berpikir 1, 2, 3. Aku mau pergi ke Bali, aku mau bawa harus ada E-nya ya? Ya, kuncinya memakai Gak apa-apa, berarti yang kamu harus lakukan itu pertama kamu ngajar seperti biasa, ya kan? Mungkin yang tadi ya kayak kamu pemadatan materi ya. Kayak mulai dari pendahuluan dulu deh. Ya, berarti itu materinya itu berarti ibaratnya kayak kisi-kisi juga ya, maksudnya keseluruhan kan? Iya. Berarti jelas balik lah ya nih. Ya berarti materinya kan tentang ini keseluruhan materi. Kemudian kamu melakukan kamu menemukan bahwa anak itu tiba-tiba menjadi tidak fokus. Menemukan masalah nih. Ya. Buat ice breaking. Atau langsung ice breaking dari situ Terus yang kelima itulah jadi solusi kan. Semangat lagi. Setelah ice breaking, materi sedikit nih. Mungkin gimana cara ngetesnya, gimana ice breakingnya berjalan? Kamu ini memberi pertanyaan sama mereka.
mengenai materi gitu. Gimana? Udah semangat gitu ya? Iya, Iya iya, kan? lihat. Jadi ibaratnya before after setelah apa yang kita lakukan gitu. Ini untuk kita tahu bahwa dia terap atau tidak kan butuh instrumen. Iya. Nah, instrumennya bagaimana? Kalau angket itu kayaknya perlu deh untuk menemukan permasalahan. Hmm. Jadi nggak hanya wawancara tapi angket itu perlu banget. Umur. Kelas kan Ah. kelasnya sama, kelas nggak Iya. usah. Oh sama. Oh, jenis Jenis kelamin. kelamin. Apalagi? Udah pertanyaan? Oke. Itu berarti tunggu dia selesai semua kan, Nin? Sampai ke penutup baru sebar angket ya? Iya. Ini bentuknya itu pertanyaan atau mau pernyataan? Mending pertanyaan aja deh. Kalau pernyataan kayaknya nanti mengolah datanya ini lebih lama. Ya biar dari grafik aja nanti. Kalau sangat sering itu tunggu bentar. Gimana kalau kayak gini? Suka gitu. Setuju sangat. Iya, biasanya itu Setuju. pakai Ya, sangat setuju bisa. setuju, ragu-ragu, Ragu. tidak setuju. Nah, itu pakai 4 itu. Ice breaking membuat suasana kelas lebih menyenangkan gitu. Nah, itu. Terus mungkin ada pertanyaan yang saya merasa tidak senang dengan adanya ice breaking, mungkin ada pertanyaan kayak gitu juga. Ini ada nih, saya merasa ice breaking membantu mengurangi rasa bosan selama pembelajaran. Nah, itu. Terus ada juga guru menyajikan ice breaking dengan cara yang menarik. Baik. Hari ini kesimpulan yang sudah kita temukan dari diskusi kita ini judulnya adalah penerapan ice breaking untuk meningkatkan konsentrasi siswa. Salah yang kita temukan itu setelah kita diskusi ada 2, kejenuhan siswa yang telah mendapatkan banyak materi padatan sejak pagi. Yang kedua, materi tes laporan hasil observasi, anekdot dan hikayat. Itu yang akan kita bahas di dalam materi yang akan kita observasi. Kemudian datanya itu pada kelas 10 di SMA Kesatrian 1 Semarang, sampelnya itu kelas 10-3. Nah, ice breaking yang akan dilakukan itu permainan kata. Misalnya, mari berpikir. Clue-nya itu harus memakai gitu ya, Mbak Nindya dan teman-teman. Lalu kemudian durasinya itu kita estimasikan sebanyak 15-20 menit. Di antaranya itu yang pertama pendahuluan, kemudian materi, menemukan masalah, yaitu anak tidak fokus. Yang keempat ice breaking, yang kelima pemantikan mengenai materi kondusif yang telah dilakukan, kemudian ada sedikit materi tambahan, lalu penutup. Pernyataan tersebut kita harus sertakan angket yang sudah kita setujui bersama agar datanya itu lebih spesifik ya teman-teman. Jadi tadi yang kita temukan itu ada pemilihannya itu ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang pertama itu isi instrumennya adalah ice breaking membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, ice breaking membantu saya lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, saya merasa lebih fokus belajar setelah melakukan ice breaking. Yang keempat, jenis ice breaking yang diberikan menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, ice breaking membantu mempererat hubungan dan kerjasama dengan teman-teman sekelas. Yang keenam, saya puas dengan cara guru menyampaikan dan mengelola kegiatan ice breaking. Nah, instrumen ini kita pilih berdasarkan hasil pengalaman yang sudah kita lakukan selama mengajar. Mungkin segitu dulu hari ini. Teman-teman ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Tidak, cukup. Baik, mungkin segitu dulu diskusi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Setelah semua persiapan kami rasa mantap, kami kemudian langsung melakukan kegiatan penelitian di SMA Kesatrian 1 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini saya mau mengecek mengenai persiapan kalian untuk SAS. Sebelum itu saya akan memanggil satu persatu dan jawab siap atau belum, oke? Jawabannya siap atau belum? Adelia Helga. Oh siap. Adinda Mirsha. Siap. Oke siap. Oke, sebelum itu mari buka modul. Paling pertama materinya apa? Teks L. Observasi. Dari yang paling pertama buka halaman paling depan. Teks LHO atau laporan hasil observasi. Judulnya apa punya? Berarti ada struktur teks LHO 1 halaman 7, pernyataan umum selanjutnya
kemudian keluar juga apa? Kaidah pembahasan. Buka berdua. Apa judulnya? Biasanya apa yang lucu? Biasanya yang lucu itu cerita orang ya. Cerita orang tuh lucu ya. Kadang orang itu dia bercerita dia habis sepedaan, matanya lihat kiri terus ternyata nabrak. Nah itu di bab 2 belajar mengenai teks anekdot yang kemarin sudah praktek stand up comedy di depan. Menurut kalian apakah nilai stand up comedy bagus? Enggak. Ada yang pede, saya bagus sih, ada yang enggak. Oke deh. Di situ coba buka halaman 28. Ada ciri-ciri teks anekdot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
Buana. Dapat? Gak ada? Oh, bisa aja. Nanti di teks anekdot akan keluar itu ciri-ciri teks anekdot, kemudian akan disajikan cerita lucu, kemudian untuk kebahasaan lagi pasti ya, yang namanya bahasa Indonesia itu ada kebahasaannya juga. Kemudian ada makna cerita. Lanjut di bab 3 ya Pak. Saya merasa kalian kok nggak semangat. Gimana kalau kita SPQ? Oke. Saya punya permainan kata, ada 2 permainan kata. Yang pertama adalah ayo berpikir. Sebelum itu tepuk. Ayo berpikir 1, 2, 3. Bisa? Bisa? Ayo berpikir 1, 2, 3 dulu. Ayo berpikir 1, 2, 3. Saya besok mau pergi ke Singapura. Saya mau bawa salva. Kalau begitu, coba Kia, kamu mau bawa apa? Salah. Coba ayo berpikir. Cluenya ayo berpikir. Ayo berpikir 1, 2, 3. Ayo berpikir 1, 2, 3. Saya mau pergi ke Singapura. Saya mau bawa Nafit. Kalau begitu Nafit mau bawa bawa Satrio. Salah. Ayo berpikir 1, 2, 3. Saya mau pergi ke Singapura. Saya mau bawa Nazira. Nazira mau bawa apa? Aku mau bawa mobil. Betul. Paham? Kok nggak paham? Ayo berpikir 1, 2, 3. Saya mau ke Singapura. Saya mau bawa Mirza Nora. Mirza Nora mau bawa apa? Saya mau bawa pajak. Betul. Paham? Oke, selanjutnya adalah tebak kata. Dengarkan clue yang kedua. Ayo jangan dipikir toh. Ayo dengarkan clue yang kedua. Buka itu open, tutup itu close.
Yuk. Mari berpikir 1, 2, 3. Jadi yang open close itu yang belakangnya huruf vokal berarti dia open. Kalau belakangnya huruf mati berarti dia close. Susah? Kan kamu berarti. Kalau tadi yang mari berpikir itu berarti jawabannya adalah pertamanya mikir dulu. Saya mau pergi ke Singapura besok, mau bawa LCD. Nah, kata kuncinya ada di oke, tepuk tangan semuanya. Apakah sudah segar? Semangat? Tepuk 1, 2, tepuk tangan. Sekarang karena kita sudah ice breaking, jadi sudah semangat. Tepuk 1 lagi. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Kebanyakan. Oke, selanjutnya buka bertiga. Apa judulnya? Maksud cerita lintas zaman berarti teks hikayat. Nah, di dalam teks hikayat itu terdapat sudah belum? Lihat, halaman 72. Di halaman 72 itu terdapat gambar buku terbuka. Di situ terdapat ciri-ciri hikayat. 1, anonim. 2, istana sentris. 3, 4, 5. Oke, bagus. Buka latihan PSKS gambar di belakang. Siapa yang dapat nilai 100? Gak ada? 90? Oke, 80? Oke, 70? Bagus. Di bawah 60? 60 sampai 0? Yang belum mengerjakan? Belum mengerjakan? Ya, silakan yang belum mengerjakan untuk dilengkapi. Nanti dikumpulkan di depan saya. Ini proyektornya, siapa yang bisa nyala? Silakan buka HP-nya. Ini akan ada barcode untuk latihan. Enggak. Ayo di-scan. 1, 2, 3. Jadi di situ ada banyak pertanyaan yang bisa kalian isi untuk menunjang pembelajaran kalian. Silakan diisi sesuai dengan pengetahuan yang kalian punya. Kemudian setelah mengisi nanti akan saya lihat untuk nilainya. Oke? Apa? Oh, itu ada verifikasi kamu manusia apa bukan? Manusia robot. Sudah bisa? Ya. Diisi ya? Sudah mengisi ini semuanya? Sudah selesai? Oke. Karena waktu kita telah habis, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini. Semoga sukses dan nilai rapotnya bagus. Kegiatan diskusi pasca penelitian dan perencanaan penulisan esai. Pada bagian ini, kami membahas hasil yang kami dapatkan ketika penelitian dengan menyertakan hasil angket juga wawancara yang kami lakukan terhadap narasumber. Oke, berarti Nin dari observasi yang sudah kamu lakukan, ini hasilnya sudah ada persennya, Nin? Hasilnya berupa diagram. Oh, berarti diagramnya sudah ada kita? Sudah ada. Ini ya? Oke, berarti sangat setuju ada 25 orang, yang setuju 5 orang dan tidak setuju itu berapa ya? Sekitar 1 ya? Iya, sekitar itu tuh. 1 atau 2 orang berarti. 2. Itu di samping kan ada tuh. Iya. 24, 82. Jadi Nin, kira-kira menurut kamu nih yang sudah terjun langsung saat observasi, apakah mereka ini mengisi kuesioner ini berdasarkan pengalaman mereka sendiri atau hanya ikutan teman atau bagaimana kira-kira menurut kamu? Menurut aku memang mereka tuh mengisi sesuai dengan pengalaman mereka ya, apalagi kan setelah ice breaking, setelah pembelajaran itu kan selesai, baru aku memberikan formnya. Mereka harus mengisi sendiri-sendiri. Nah, terlihat pada saat mereka mengisi itu
tidak yang terus tanya teman, ini di siapa, enggak. Jadi mereka secara pribadi terus membuka handphone, kemudian mengisi sesuai dengan keyakinan mereka. Dan kelas yang aku pilih tuh kelas yang isinya anak-anak yang punya saingan sendiri-sendiri gitu. Jadi mereka bersaing sendiri-sendiri, akhirnya mereka membentuk pola berkegiatan, ya ini jawabanku real, jawabanku, jadi kamu nggak boleh nyontek gitu. Jadi mereka punya pola belajar yang seperti itu, jadi pada saat mengisi kuesioner mereka mengisi secara sendiri-sendiri begitu. Dan ini hasilnya di sini terlihat memang banyak yang setuju ya di antara pertanyaan-pertanyaan. Seperti pertanyaan pertama itu kan ice breaking membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Nah, di sini kan terlihat lebih banyak yang sangat setuju, kemudian setuju 8 orang, yang sangat setuju itu 24. Kemudian ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju ini 2 orang. Ini terlihat real ada di sini ya. Yang tidak setuju Erlen, kemudian Nabil. Nah, Erlen ini kan perempuan, dia tidak setuju. Kemudian Nabil tidak setuju. Dilihat dari gender juga ini beragam begitu jawabannya dan sendiri-sendiri. Jadi di sini tidak terlihat ya. Misalnya kalau yang tidak setuju Nabil, kemudian Novel juga tidak setuju, kan ini ada indikasi bahwa antara Nabil atau Novel ada yang ikut-ikut. Tapi ternyata di sini yang menjawab tidak setuju itu berbeda gender, artinya yaitu jawaban mereka sendiri. Kemudian yang kedua, membantu saya lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Yang sangat setuju itu ada 16, kemudian yang setuju aja itu ada 18. Gitu. Jadi tidak ada siswa yang tidak setuju mengenai pernyataan ini. Kemudian pernyataan yang ketiga, menjadi lebih fokus belajar setelah melakukan ice breaking. Ini ada 2 orang yang tidak setuju. 1, 2, 3. Yang tidak setuju, ini Erlen lagi dan Nabil lagi. Ternyata mereka berdua tidak setuju lagi, dan yang lainnya sangat setuju dan setuju, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ice breaking yang diberikan menarik dan sesuai dengan kebutuhan. Ini jawabannya antara sangat setuju dan setuju saja. Tidak ada siswa yang menjawab tidak setuju. Kemudian mampu mempererat hubungan kerjasama dengan teman sekelas. Ini ada 1 orang yang tidak setuju. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang tidak setuju lagi nih Erlen. Nah, ini dari beberapa pertanyaan ternyata ada 1 orang yang sering menjawab tidak setuju. Nah, ini kemungkinan lain ya di balik ini kenapa dia tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan dari ice breaking ini. Kemudian selanjutnya cara guru menyampaikan dan mengelola itu puas ya. Itu yang lainnya sangat setuju dan setuju. Kemudian ada 2 di 6. Ada 2 yaitu Erlen dan siapa nih? Oh, Nabil. Ternyata lebih ya sebenarnya mereka berdua itu banyak tidak setujunya. Tapi lebih sering Erlen menjawab tidak setuju, seperti itu. Dari hasil keseluruhan, semuanya setuju dengan pernyataan-pernyataan mengenai ice breaking ini, dan hanya 2 orang ini saja yang menjawab beberapa pertanyaan yang tidak setuju. Seperti itu. Oke, berarti ini dari hasil diskusi kita sebelumnya itu mengenai ice breaking yang akan kita lakukan, menurut kamu cukup membantu tidak ice breaking ini untuk jalannya kegiatan pembelajaran? Menurutku memang berdasarkan data ya, yang pertama dilihat dari data, memang sangat membantu ya. Jadi terlihat banyak siswa yang setuju. Artinya memang ice breaking ini tuh digunakan untuk membantu pembelajaran. Karena kan yang awalnya mereka mengantuk, kemudian mereka tidak fokus, kemudian mereka bosan, itu setelah dilakukan ice breaking mereka ternyata lebih menyenangkan, kemudian lebih bersemangat, lebih fokus, sehingga ice breaking ini bermanfaat untuk pembelajaran siswa. Nah, dari point of view dari pengajar atau saya, itu menurut saya memang cukup membantu sih. Apalagi ya siswa itu kan sekarang mereka tidak bisa ya fokus untuk terlalu sering, karena kan titik fokus dari anak itu 10 menit di awal. Setelah itu mereka akan bosan atau mereka menginginkan sesuatu yang lebih, sehingga ice breaking ini digunakan untuk menjernihkan pikiran yang sedang ya seperti namanya ice breaking. Jadi pikiran yang sedang membeku di break ya, dipukul agar mencair lagi. Seperti itu. Yulira gimana? Kalau aku sih, kalau kita lihat dari data nanti kita udah bisa ngambil kesimpulan kan, artinya biar nggak Nindi aja yang betul-betul menyelesaikannya kan gitu. Kita juga bisa mengolah melalui data yang udah Nindi kirim ya kan Nin. Terus Nindi udah ngelakuin wawancaranya nggak di sana? Sudah.
Itu Untuk berapa orang wawancara kemarin yang itu dilakukan 10 orang, termasuk si Erlen dan juga tadi Nabil Haitham. Nah, iya ya. dari hasil wawancara ini saya kan ngambilnya dari nomor 1 sampai nomor 9, kemudian ditambah dengan Nabil jadi 10. Nah, dari hasil wawancara ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 perempuan dan 5 laki-laki. Terdapat 5 perempuan dan 5 laki-laki. Nah, dari 5 perempuan itu, 4 perempuan menjawab suasana itu menjadi lebih menyenangkan karena mereka itu gampang bosan dan gampang terdistraksi dengan handphone. Karena kan memang saya sebagai guru bahasa Indonesia tidak membatasi ya mereka untuk membawa handphone, kemudian untuk menggunakan handphone karena memang pembelajaran itu beberapa bagian itu saya meminta mereka untuk mencari di internet. Nah, tapi mereka malah terdistraksi dengan handphonenya. Misal ada chat dari grup atau tiba-tiba kepingin buka Shopee, tiba-tiba kepingin buka Instagram gitu kan. Jadi mereka terdistraksi karena sudah bosan. Apalagi setelah diminta guru untuk mengerjakan sesuatu pasti habis ini mengerjakan nih. Nanti kalau nggak dikumpulin ya katanya nanti kalau nggak dikumpulin besok lagi, berarti hari ini nggak ada kerjaan. Nah, mereka sudah mulai bosan. Nah, setelah dilakukan ice breaking, mereka menjadi lebih senang gitu kan, karena mereka ada pekerjaan gitu. Karena mereka itu bilang kalau mereka lebih baik punya pekerjaan daripada disuruh mengerjakan. Gimana ya? Maksudnya aktivitas fisik gitu loh daripada mengerjakan soal. Karena ya mereka pasti pikirannya soalnya nanti akan dibawa ke rumah lah, jadi PR lah, atau akan dibahas pertemuan berikutnya lah. Jadi mereka tiba-tiba bosan dan terdistraksi seperti itu. Nah, dengan adanya ice breaking, mereka jadi lebih senang karena ada kegiatan fisiknya gitu. Jadi teralihkan kan dari pikiran yang jelek tadi. Kemudian selain menyenangkan juga menurut mereka 4 orang ini ice breaking itu menjadi lebih bersemangat begitu dalam menjalanikan apalagi kegiatan pembelajaran itu dilakukan setelah istirahat sholat makan yaitu jam 1 siang. Otomatis mereka berpikirnya habis makan siang nih, gampang ngantuk kan. Nah, setelah ice breaking ini menjadi lebih bersemangat lagi ya, walaupun nggak bertahan lama sih katanya, walaupun nggak bertahan lama seperti itu. Nah, ada 1 orang perempuan kan namanya Erlen ini. Ternyata di hari itu pada saat dilakukan penelitian itu dia menjawab tidak setuju karena suasana hatinya itu sedang tidak baik seperti itu. Kan di sini pertanyaannya menjadi lebih menyenangkan begitu. Nah, ternyata dia tuh sudah tidak senang dari dalam hatinya begitu. Katanya ada sesuatu yang lain yang tidak bisa disebutkan sehingga dia tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian menjadi lebih fokus itu juga tidak setuju karena memang dia menyatakan bahwa di dalam hatinya dia tidak setuju. Karena ya itu tadi di dalam hatinya itu dia sedang merasa tidak enak hati gitu karena ada sesuatu kan sehingga ya nggak bisa fokus, ya nggak senang begitu. Ya nggak senang aja, nggak cuma dengan pelajarannya aja tapi juga nggak senang dengan gurunya seperti itu. Nah, berbeda dengan Nabil, Nabil itu dia menjawabnya tidak setuju untuk menyenangkan, kemudian tidak setuju untuk merasa lebih fokus, kemudian tidak setuju dengan gurunya juga karena dia itu sedang pikirannya itu sedang berpikirkan hal lain karena dia itu katanya mau lomba begitu. Jadi dia tidak bisa fokus terhadap apa yang dilakukan hari itu sehingga ya dia itu menjawab tidak senang ya karena dia itu pikirannya mau lomba begitu. Jadi mau pelajaran bahasa Indonesia jungkir balik kayak gimana dia nggak senang karena dia mau lomba. Jadi dia senangnya itu senang lomba seperti itu. Nah, untuk siswa yang berjenis kelamin laki-laki, mereka ya setuju-setuju saja dengan pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam form. Jadi ya memang ice breaking-nya ya katanya memang menyenangkan, kemudian memang membuat lebih semangat, apalagi setelah makan siang kan, karena katanya kalau setelah makan siang itu bukannya tambah semangat, malah tambah mengantuk karena nasinya banyak gitu kan. Terus habis itu menarik ya, karena menarik kan. Jadi di ice breaking itu kan terdapat ice breaking kata-kata ya. Jadi mereka menarik karena itu pertama kali mereka dengar itu apa sih ini kan pertama kali gitu. Kemudian mempererat hubungan kerjasama. Jadi mereka bekerja samanya dengan teman sebangku kan ini jawabannya apa. Ternyata waktu setelah tanya dengan teman sebangkunya katanya itu apa mereka juga nggak tahu. Jadi ya saling mempererat hubungan kerjasama kan sama-sama nggak tahu nih. Terus akhirnya tunggu nih jawabannya apa seperti itu. Seperti itu jawabannya. Oh. Kalau menurut aku sih ini kita langsung bahas ke pembuatan esai kita kan. Nah, karena kan ya dari penjelasan itu udah bisa lah kita simpulkan gimana hasilnya kan begitu. Nah, terus kita ada pekerjaan nih kemarin Julfa janjinya untuk ngedit video kan Jul? Iya, berarti oke kita ini Mhm. ke essay dulu ya. Berarti kita dapat simpulkan
dua orang ini bukan faktor pemicu mereka tidak menyukai ice breaking itu bukan berasal dari internal ya, bukan dari pembelajaran, berarti dari eksternal. Yang satu memang suasana hatinya sedang tidak baik, yang satu lagi yang mengikuti lomba tadi ya Nindya, dia ingin mengikuti lomba ya. Oke, berarti bisa kita simpulkan ice breaking ini worth it untuk diterapkan saat pembelajaran ini. Tidak salah berarti kita memilih judul ini sesuai dengan mata kuliah problematika pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke. Kalau menurut dari aku sih udah ya. Paling kalau dari essay nanti kita kondisional aja berdasarkan isi dari video. Mungkin dari kalian ada tambahan? Maksudku gini kan, Jul, kamu kan udah ngapain buat videonya nih, ya kan? Nah, terus aku yakin Nindi yang lebih paham dalam pembahasan ya kan, Nin? Karena kamu yang turun langsung ke lapangan. Nanti aku bisa bantu di pendahuluan. Oh, gitu berarti gimana? Nanti itu kita kan satuin lagi. nggak apa-apa, nanti kan gini. Esai itu kan ada ini ya, ada 3 bagian ya. Ada pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan berarti kan? Pembahasan dan penutup. Ya, penutup itu kan kesimpulan. Berarti nanti Mas Wisnu kita arahkan untuk di kesimpulan aja, biar dia membaca keseluruhannya. Berarti cukup ya kita diskusinya hari ini mengenai sistematika dalam proses pembuatan serta esainya juga. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih untuk teman-teman karena sudah meluangkan waktu untuk membahas mengenai tugas kelompok kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.